Tetapkan biaya haji di luar kontrak. Legislator PKS desak pemerintah RI kirim surat protes ke Arab Saudi. Saya ingin menekankan bahwa pemerintah harus meningkatkan komunikasi diplomasi yang luar biasa, bukannya diplomasi biasa. Sampai saat ini sebagai negara terbesar yang mestinya dia mendapatkan hak privilege itu sama sekali belum. Jadi saya minta kepada pemerintah harus memikirkan betul itu. Jadi saya melihat komunikasi diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi itu masih sama dengan yang lain, tidak ada lebih sama sekali. Karena itu harus ditingkatkan. Terima kasih. Dan kami juga menitip pesan, tolong optimalisasi dana kami haji khusus juga sedemikian. Jadi hal-hal demikian itu faktor kebijakan. Ini faktor keberpihakan pemerintah kepada umat Islam yang akan melaksanakan ibadah hajinya. Kita harus memastikan bahwa persentase kuota Indonesia tetap menjadi mayoritas sebagai jamaah pengirim terbesar karena muslim terbesar di seluruh dunia. Itu yang harus dipastikan. Karena jumlah ini penting sekali untuk mengurangi antrean yang sudah sangat panjang. Saya masih punya gambaran dan saya masih bisa menekan biaya-biaya itu supaya tidak sampai memberatkan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan memang tidak semata-mata hitungan bisnis semata atau hitungan ekonomi semata, tetapi persoalan sosial, persoalan masalah kondisi ini juga harus diperhitungkan betul. Meskipun saya juga tidak sepakat, saya akan minta secara rinci item-item itu supaya bisa mengurangi biaya apakah betul per orangnya itu sampai 90 juta atau bisa kita tekan misalnya sampai 80 juta. Kalau 80 juta kan kemudian nanti rasionalitas di dalam pembiayaan menjadi masuk akal. Tapi kalau Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Bukhari Yusuf, mendorong pemerintah Indonesia menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Surat tersebut sebagai bentuk protes dan kekecewaan Indonesia atas keputusan Arab Saudi yang secara sepihak menetapkan harga paket masyair pada penyelenggaraan ibadah haji 2022 di luar kontrak yang sudah ditekan. Bukhari menyampaikan, surat keberatan tersebut semata-mata untuk menunjukkan sikap tegas pemerintah Indonesia membela jemaah hajinya sekaligus peringatan terhadap Arab Saudi agar di masa mendatang berkomitmen untuk menepati kesepakatan yang telah disetujui bersama. Selain itu, Bukhari juga meminta Arab Saudi menunjukkan sikap penghormatan terhadap negara-negara yang konsisten membantunya dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga berharap Arab Saudi menjaga pandangan positif negara-negara lain, khususnya yang menyumbangkan jemaah hajinya agar tetap merasa nyaman dalam menjalin hubungan kerjasama dengannya. Di sisi lain, Bukhari menjelaskan dampak dari keputusan sepihak Arab Saudi itu. Selain menimbulkan kerisauan jemaah juga berpengaruh terhadap sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Ia menambahkan biaya masyair senilai 21 juta rupiah per jamaah yang pada akhirnya dibebankan pada nilai manfaat dan dana efisiensi membuat proporsi antara distribusi nilai manfaat yang diterima jemaah haji yang akan berangkat tahun ini dengan biaya yang sudah mereka setorkan menjadi timpang sehingga berbahaya bagi keberlanjutan pembiayaan haji. Untuk diketahui, sebelumnya Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama telah menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji 2022 per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar 81,7 juta yang terdiri dari BP per jamaah sebesar 39,8 juta dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per jamaah sebesar 41 juta. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan terbaru penyelenggaraan haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Pemerintah Indonesia pun mengikuti aturan tersebut. Di antaranya, kuota haji Indonesia tahun ini ditetapkan sebanyak 100,51 jemaah dengan rincian 92,825 jemaah haji reguler dan 7.226 jemaah haji khusus. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah 2022 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat, dan dana efisiensi. Perubahan besaran BP disesuaikan dengan embarkasi keberangkatan haji termurah hingga termahal. Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan dilakukan penyisiran anggaran ulang.
Rincian anggaran yang disetujui tersebut yakni biaya masyair haji reguler sebesar 1,46 triliun, biaya teknikal landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar 25,7 miliar, dan selisih kurs kontrak penerbangan sebesar 19,27 miliar. Dana untuk masyair dan landing bersumber dari dana efisiensi dan nilai manfaat. Sementara untuk pembiayaan kurs diambil dari dana efisiensi valuta asing sebesar 11 miliar dan safeguarding sebesar 4 miliar, serta sisanya 4,2 miliar. Kata Yakut, tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memperlakukan kebijakan menaikkan harga paket layanan di Mesyair baik Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saudi menetapkan paket layanan Mesyair dengan besar-besaran biaya per jamaah sebesar 5,6. Sementara itu, anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi 8 DPR pada 13 April 2022 hanya sebesar 1,5 per jamaah. Sehingga terjadi kekurangan sebesar 4,1 jamaah atau secara keseluruhan sebesar 380 atau setara dengan 1,46 triliun. Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk biaya teknikal landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar 25,7 miliar. Dan ada juga kebutuhan tambahan anggaran biaya selisih kurs sebesar 19,2 miliar, serta operasional haji khusus 9,32 miliar. Kemudian 9,1 miliar untuk biaya masyair petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU, bimbingan ibadah haji dan umroh, yang diusulkan dibebankan kepada APBD. Setelah DPR meminta anggaran disisir ulang, biaya masyair untuk haji khusus diputuskan tidak dibebankan pada dana efisiensi dan nilai haji, melainkan dari dana manfaat penyelenggara ibadah haji khusus atas persetujuan calon jemaah haji khusus. Usulan lainnya disetujui dalam rapat sore ini. Tambahan anggaran haji 2022 yang diminta Menak Yakut juga dipastikan tidak akan dibebankan langsung kepada calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini.